itu dia mengintip ya ke tetangganya sebelah. Minggu malam, ada pemandangan yang tak biasa di salah satu rumah warga di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Warga berkerumun setelah mendengar salah satu anak perempuan penghuni rumah ini ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban yang masih berusia 9 tahun ditemukan terbungkus karung di gudang rumah ini. Kenyataan ini tentu membuat ayah korban Slamet Siswoyo terpukul. Ia tak menyangka jika putrinya ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri. Korban berinisial SS, bocah bernasib malang ini masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Aparat kepolisian Resort Pemalang yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah alat bukti dari dalam rumah ini. Untuk keperluan penyidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Asari Pemalang. Pas waktu pulang itu pulang itu kan kemarin udah terbuka, nggak tahu udah acak-acakan semua. Udah acak-acakan semua? Iya. Ada barang yang hilang? Ada. Nggak ada? Ya, terus kasurnya itu udah basah. Kasurnya adikmu? Iya, basah. Nggak ada, kirain kan main tapi nggak, sendalnya di rumah, lantai cari-cari nggak ada. Ketemunya di situ ya? Iya. Terus tadi ketemunya di mana? Ya, waktu Sore atau malam? tadi Malam? sama bapak sebelah. Sementara itu pada saat penemuan mayat, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial G, tetangga korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Setelah sempat mengamankan pemuda berinisial G, polisi akhirnya membekuk pelaku pembunuhan SS yang sesungguhnya. Ia merupakan remaja 16 tahun berinisial KA yang merupakan tetangga sekaligus kerabat keluarga korban. Setelah diringkus polisi, akhirnya terbongkar perilaku bejat KA, remaja 16 tahun yang telah memperkosa dan menghabisi nyawa kerabatnya sendiri. Sementara itu, dengan tertangkapnya KA berarti tuduhan warga terhadap pria berinisial G yang sebelumnya sempat diamankan polisi terbantahkan. Atas kekeliruan ini, pihak keluarga korban pun sempat meminta maaf kepada G dan keluarganya. Pertemuan antara keluarga korban dengan G dan keluarganya dimediasi oleh Kepala Desa Kaliprau. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya itu bukan salah tangkap, tetapi lebih tepatnya diamankan. Karena pada saat itu kondisinya warga itu sangat panas, emosi. Melihat kejadian itu, warga itu mengarah ke saudara Agi. Jadi untuk biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami punya inisiatif untuk mengamankan saudara Agi. Setelah diamankan, kami menjemput saudara Agi untuk pulang. Sebelum itu kami mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat bahwa Agi bukan pelaku. Untuk si Agi itu juga pun menerima permintaan maaf dari keluarga korban dan juga masyarakat. Tuduhan warga sekitar terhadap G sepertinya bukan tanpa alasan. Pasalnya, 1 bulan sebelum peristiwa ini terjadi, G sempat berkonflik dengan keluarga korban. Kala itu,
G mengamuk dan memecahkan kaca rumah keluarga korban. Sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, saudara AG ini pernah melakukan pengerusakan di rumahnya si keluarga korban. Hal itu diduga oleh masyarakat itu AG terkena gangguan jiwa. Setelah kejadian pengurusan itu oleh pemerintah desa dan keluarga membawa saudara AG itu ke Rumah Sakit Aminogondo Semarang. Kemudian selama kurang lebih di sana 15 hari dijemput oleh keluarganya, kemudian dibawa pulang. Peristiwa tewasnya SS, bocah 9 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini tentu menjadi pukulan telak bagi keluarga. Apalagi sang pembunuh berinisial KA adalah kerabat sendiri. Di gudang belakang rumah inilah jasad SS ditemukan di dalam karung. Saat peristiwa ini terjadi, memang di rumah ini hanya ada SS. Ayah korban sedang bekerja di Kendal, sementara ibunya sedang pergi ke pasar. SS dinyatakan hilang sejak Minggu 8 Desember 2024 siang dan jasadnya baru ditemukan oleh sang ayah pada malam harinya. Hari Ahad itu korban ditinggal oleh ibunya. Ketika itu ibunya mau ke pasar sekitar jam 10 dan anaknya diajak tidak mau, lalu dia pinginnya nonton TV aja di rumah. Nah, ketika ibunya pulang sekitar hampir duhur, ternyata ibunya tidak menemui anaknya di rumah, dan akhirnya ayahnya pulang. Di situ karena sendal anak terus sepeda itu ada di rumah, HP ada di rumah, akhirnya dicari di dalam rumah, ternyata ketemu di belakang di gudang. Di situ kok dia curiga ada karung yang masih ketara baru, ya, masih baru dan terikat. Nah, akhirnya kecurigaan itu disentuh, ternyata ada rasa dingin dan di situ ada sentuhan kayak tangan. Dan di tempat inilah pelaku tega memperkosa lalu menghabisi nyawa korban. Ini tempat si pelaku beraksi dan korban ini dibangsa di sini. Posisi tidurnya di mana, Pak? Di sini. Di situ. Setelah tahu ternyata pelakunya itu kerabat, ya memang perasaannya orang tua itu sangat shock dan gimana itu bingung. Nah itu, tapi kan tetap yang namanya orang tua menemukan anak kan tetap emosional itu kan juga melonjak karena keadaan anak itu di dalam karung. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus tewasnya SS. Atas temuan barang bukti ini, pelaku pun tak bisa mengelak dan akhirnya mengakui semua perbuatannya. Kami dari Satreskrim Polres Pemalang telah mengamankan 8 orang saksi, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, tetangga, dan kami juga mengumpulkan bukti-bukti petunjuk, dan kami menetapkan anak yang berkonflik dalam hukum atas inisial KA. Rupanya pelaku merupakan remaja yang telah kecanduan film porno.
Ternyata ia juga sudah beberapa kali merekam tetangganya yang sedang mandi. Hal ini dibuktikan saat polisi memeriksa telepon genggam miliknya. Dari handphone anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, kami menemukan ada beberapa video dewasa dan juga ada beberapa video dia mengintip ya ke tetangganya sebelah melalui jalur yang dia gunakan untuk masuk ke dalam rumah. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat pelaku masuk ke tempat tinggal korban lewat belakang. Selanjutnya, pelaku merekam korban yang sedang mandi dengan telepon genggamnya. Sementara itu, korban yang mengetahui langsung berteriak. Pelaku yang sudah gelap mata kemudian mengeksekusi korban di tempat ini. Bejat, pelaku sempat merudah paksa korban yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Selanjutnya juga ada pengakuan dari ABH tersebut bahwa dia yang telah melakukan perbuatan itu. Terkait anak yang berkonflik dengan hukum, tentu kita mengacu dalam perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan cepat 15 hari ya di kami, sudah harus kami segera limpahkan ke kejaksaan, kemudian pun kita minta pendampingan dari Bapas dan Dinsos dan didampingi oleh orang tua ABH. Dan untuk penahanannya pun kami pisahkan di tempat khusus, berbeda dengan yang orang dewasa. Dan untuk hak-haknya kami pastikan kami tetap memberikan hak-hak ABH sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Menurut keterangan, pelaku merupakan siswa kelas 2 sebuah SMK di Kabupaten Pemalang. Selama ini, ia sekolah sambil bekerja di konveksi milik saudara korban yang lokasinya tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa yang terjadi pada awal Desember 2024 lalu masih belum bisa dilupakan keluarga SS. Bocah perempuan berusia 9 tahun yang tewas dibunuh oleh remaja kerabatnya sendiri. Namun apa boleh dikata, ini sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Bukan cuma keluarga, rasa kehilangan yang begitu mendalam juga dirasakan oleh seluruh guru dan teman-teman korban di SD Negeri 3 Kaliprau, Pemalang. Sama seperti yang lainnya, guru-guru di sekolah ini juga sama sekali tak menyangka jika SS pergi begitu cepat dengan cara yang cukup tragis. Untuk korban tergolong anak yang cerdas, dibuktikan dengan beliau ranking 2 di kelasnya. Untuk itu tadi kan juga selalu menghimbau sekali lagi pada anak sekalian dan juga kepada orang tua agar selalu menjaga putra-putrinya agar lebih berhati-hati lagi. Sejumlah guru pun berharap jangan ada lagi peristiwa serupa di kemudian hari. SS bocah bernasib malang ini telah pergi untuk selamanya. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Oleh warga di sekitar tempat tinggalnya, SS dikenal sebagai anak yang pandai dan rajin. Jadi tak heran jika warga sekitar begitu kehilangan sosok bocah cantik ini. Aktivitasnya si itu ya biasa layaknya anak-anak ya, main bareng sama temennya, kemudian jadwal mengaji juga dia pinter di sekolahan. Kalau ya emang suka bercanda sih, aktif anaknya itu. Pak RT 1 ini juga benar-benar tak menyangka jika KA yang selama ini dikenal baik bisa berbuat sekeji itu. Orangnya sih sebenarnya anaknya itu baik-baik saja, dia rajin ibadah, juga kerja keras. Tapi kan ya namanya orang yang tidak tahu pribadinya orang seperti apa, kan tidak ada yang tahu. Yang jelas kan kalau saya lihat ya, yang saya perhatikan itu semuanya baik-baik saja sih. Sungguh memprihatinkan.
Selama 2 pekan ini, publik disajikan dengan perilaku keji yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menghilangkan nyawa orang dengan cara yang sangat brutal.